Analisa gold Nasdaq Oil 13 sampai 17 Mei 2024. Traders, sebelum kita bahas analisa gold Nasdaq Oil untuk minggu ini, mari kita lihat apa yang terjadi pada pergerakan market ya. Kita review dulu pergerakan market minggu yang lalu. Memang di minggu lalu tidak banyak rilis data-data ekonomi ya, tidak banyak juga event-event di market. Untuk pergerakan market minggu lalu, untuk data penggeraknya itu ada unemployment claims, klaim pengangguran Amerika, dan juga data consumer sentiment. Kita lihat untuk dolarnya ya, ini untuk dolar. Jadi dolar tuh minggu yang lalu mengalami penurunan ya, berdasarkan daripada data ini aja ya, karena memang dua data ini yang dirilis. Kita lihat klaim pengangguran ada kenaikan ya, melebihi daripada forecast dan previous. Ini diindikasikan bahwa masih rapuhnya sektor tenaga kerja Amerika untuk saat ini. Lalu consumer sentiment, kepercayaan konsumen, kita lihat bahwa data yang dirilis pada hari Jumat kemarin mengalami penurunan cukup signifikan. Kenapa? Karena dari forecastnya aja memang ada penurunan dari previousnya ya. Penurunannya juga nggak sampai 1.0, tetapi sobat trader ya, kita lihat aktualnya turunnya jauh sekali. Jadi ini yang menyebabkan sentimen pelemahan terhadap US dollar. Kalau kita review, kita hitung dolar indeks pada minggu lalu ya, dari Jumat, kalau untuk daily mengalami penurunan 0,26, tapi untuk weekly mengalami penurunan 0,89%. Dan gold di minggu yang lalu pada hari Jumat mencatat kenaikan untuk hari Jumat ya, mencatat kenaikan 0,74%, dan di weekly goldnya bagus banget ya, bullish banget, yaitu plus 2,56%. Sebagaimana kita tahu bahwa gold dalam 3 minggu kemarin ya, atau dalam 3 minggu terakhir mengalami penurunan, baru minggu kemarin aja mengalami bullish kembali. Nasdaq mencatatkan kenaikan ya, performa yang positif. Ini juga mengikuti performa positif daripada pasar saham baik yang di Amerika dan juga di global ya, sedang lagi menghijau nih pasar saham. Oke, kemudian USD oil atau harga minyak, kita lihat harga minyak mengalami harga minyak kemarin memang untuk weekly-nya mengalami naik tipis saja ya, tapi kalau untuk di daily kemarin hari Jumat cukup dalam penurunannya, dan untuk mingguan akhirnya ditutup masih positif, naik tipis. Oke, kita lihat sekarang untuk fokus market gold, Nasdaq, dan oil di minggu ini 13 sampai 17 Mei. Dan kita lihat sobat trader, ini saya rangkum aja ya, yang berkaitan dengan gold, Nasdaq ya, dan oil adalah yang pertama fokus adalah data inflasi. Inflasi itu ada dua, yaitu untuk data PPI hari Selasa ya, PPI Producer Price Index, dan data Consumer Price Index itu yang paling penting yang di hari Rabu ya. Oke, dan jangan lupa ada juga Fed Powell di hari Rabu tengah malam. Kemudian untuk, dan data ini juga ngaruh ya untuk Nasdaq. Sementara untuk oil seperti biasa ada crude oil inventory pada hari Rabu sekitar jam 10 malam. Oke, perhatikan hari Selasa ada PPI, dan Rabu ada CPI Amerika. Ini yang penting banget buat gold. Karena apa? Karena ini akan kembali untuk membuat the Fed ini ya, masih yakin nggak akan menurunkan suku bunga dalam waktu yang jarak dekat ya. Sementara pada CPI di bulan lalu, rilis yang bulan lalu itu mengalami kenaikan baik monthly maupun untuk year on year-nya, itu yang menyebabkan gold mengalami koreksi turun. Nah, kalau nanti CPI kembali naik, maka ini ancaman buat gold yang minggu lalu bullish. Oke, kita akan lihat ke teknikal. Oke, traders, kita lihat untuk gold. Gold pada untuk dolar dulu ya, dolar indeks. Kita lihat ini grafik dolar weekly. Sobat trader bisa melihat bagaimana minggu yang lalu candlenya bearish engulfing ya, cukup panjang. Kenapa? Karena bisa melewati atau menutup dua candle bullish mingguan sebelumnya. Oke, tapi penurunan ini pun sekalipun turun ya cukup besar minggu yang lalu, masih
berada di dalam jangkauan bullish ya pada candle di 4 minggu sebelumnya. Jadi secara jangka panjang dolar indeks masih cenderung bullish. Oke, kita lihat bagaimana lowernya masih higher low. Oke, cuman memang kenaikannya sedang tertahan di sekitar area 106.40-an. Oke, sekarang kita akan ke gold. Oke, ke gold kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini ya, kita lihat terjadi koreksi penurunan dan minggu lalu saja mengalami kembali rally ya. Oke, kita lihat untuk grafik daily, sobat trader bisa lihat bagaimana gold sudah melewati tertinggi dalam 2 mingguan ya. Kita lihat sudah melewati level 2350, close di 2363. Oke, cuma memang masih tertahan di sekitar sini ya. Ini ada area blocking ya, di sini ada 2373 menjadi resistensi. Kalau untuk harian kita lihat ya, kalau kita pakai time trade di A4, buat trader bisa lihat ini sudah terjadi breakout structure ya, 2352 kan sudah di break, jadi ini sudah breakout structure bos. Kemudian harga akan koreksi lagi atau retrace, menguji lagi resisten become support. Kemungkinan masih mencoba ke 2352-an ya, atau kalau kita pakai Fibonacci retracement kita ambil dari sini. Kita lihat ya. Kalau untuk analisa gold minggu ini menurut saya masih cenderung naik ya. Tapi kita lihat untuk day trade-nya, maka kita menunggu harga untuk mencari koreksi dulu. Koreksi turun ke zona diskon ya. Zona diskon kita bisa mapping ya di sekitar 50 atau 61% Fibonacci retracement ya. Jadi kira-kira akan turun dulu mencari harga murah. Ya ini perkiraan ya. Bisa jadi kalau memang dukungan untuk bullishnya lebih kuat, maka gold bisa aja langsung rally lagi menabrak level 2378 dan langsung naik. Tapi biasanya kalau sudah membuat swing high akan ada koreksi turun. Kita bisa memperhatikan level-level kunci seperti ini, seperti 2341 ya, Fibo 50 atau 2332. Jadi kalau sobat trader mencari level yang lebih murah untuk buy gold, jadi ada di zona diskon ya, maka bisa memasang order limit buy ya di 2341 atau 2342 gitu ya, nggak mesti harus pas. Dan di bawahnya lagi sobat trader di sekitar area sampai 61,8 ya, SL-nya berarti di sedikit di bawah 61,8 sobat trader. Nah kalau kita misalnya andaikanlah kita buy di 2341 ya dengan target high tertinggi minggu yang lalu, itu ada sekitar 385 pips ya. Dan kalau ini break sobat trader, break 2378, maka targetnya adalah naik lagi ke level tertinggi pada bulan lalu ya, tanggal 20-an, tanggal 19 atau 20 April, yaitu di 2399 atau 2400. Kemungkinan ini akan diuji dulu untuk koreksi dan naik. Kalau kita buy di 2341 sobat trader sampai ke 2400 itu, maka potensinya ada sekitar 573 pips ya. Kalau trade-nya 0,1 itu satu shoot, satu posisi 573 pips. Tapi kalau tradingnya harian sobat trader, misalnya karena ada potensi bullish, sobat trader ambil di harga diskon, maka satu kali trade bisa 100 pips, satu kali trade bisa 200 pips, dan melanjutkan lagi trade untuk hari-hari berikutnya kalau masih terus membuat higher high, higher low. Oke, jadi potensi besar ratusan pips ada di trading gold minggu ini. Kemudian kita lihat ke Nasdaq. Kita lihat Nasdaq minggu ini bullish ya, kita lihat, dan masih ada di dalam Fibonacci retracement di bawah 78,6. Jadi ada potensi untuk Nasdaq tertahan ya, bisa juga ya. Tapi kita sabar, kalau untuk trade harian sebaiknya kita buka di H4 sobat trader. Selama harga mencetak level lebih tinggi lagi, maka kemungkinan akan terjadi pergerakan rally. Oke, kita lihat ya. Di sini ada area order block di H4 sobat trader. Kalau untuk trade
harian ya. Ini ada order block. Nah, sekarang lagi tertahan di area order block ya sobat traders. Jadi perhatikan untuk apabila harga tidak berhasil melewati level 18.346 maka akan terjadi reversal. Nah, kalau reversal ini cukup bagus juga sobat trader, peluang untuk reversal karena kita bisa open sell di sekitar sini. Kalau ada rejection lagi ya, kita bisa cari ke 61,8 18097. Kita lihat kalau kita entry-nya harga menunggu di sekitar sini ya 18.309, itu ada sekitar, wow ini besar sekali ya, sekitar 2057 pips. Wah lumayan sekali ya sobat trader. Oke, kita lihat. Jadi untuk Nasdaq masih ada potensi untuk reversal dengan, jangan lupa kalau misalnya kita entry sell di area 78 ini, stop lossnya kita pasang di harga sedikit di atas level tertinggi sebelumnya. Oke, potensi untuk turunnya yang terdekat bisa ke 18.097. Kalau break lagi low yang ini sobat trader, yang ada dua lower ini, kalau break di bawah 18.086 targetnya bisa ke 17.900. Oke, Nasdaq juga menjadi peluang bagus untuk minggu ini. Sekarang kita lihat USD oil. Harga minyak melorot sobat trader pada pekan lalu ya, dalam memasuki Mei, dimana di awal Mei yang 2 minggu lalu mengalami penurunan cukup tajam. Kita lihat ada candle Morobuzu bearish. Lalu minggu kemarin candlenya cenderung untuk sama kuat ya antara buyer dengan seller. Jadi minggu ini sobat trader perlu berhati-hati. Kenapa? Karena penurunan dalam sekitar 5 minggu ya, sekitar 5 minggu terhenti ya, tertahan pada minggu kemarin. Jadi wait and see untuk USD oil. Kita lihat, kita bisa tarik garis untuk low-nya 76. Sini minggu lalu low-nya 7687 sobat trader. Jadi kalau harga tidak turun di bawah 7687, atau kalau pakai daily kita lihat pakai daily, kalau harga tidak break di 7687 tadi, maka harga bisa berbalik atau rebound. Atau kalau misalnya harga dites lagi ya, diuji lagi 7687 atau di bawahnya, tetapi meninggalkan shadow seperti ini sobat trader ya, berarti di sini banyak buyers ya. Oke, sini banyak buyers, kita lihat, maka akan terjadi pantulan dan ini akan menjadi peluang bagus untuk mengincar posisi buy USD oil pada minggu ini. Kita bisa menunggu harga turun lagi ke low minggu lalu 7687 sampai 7614. Terjadi rejection, maka akan ada aksi rebound atau bouncing, dan bouncingnya bisa saja ke level ini sobat trader. Dan ini cukup besar peluang untuk seminggu ini. Kalau kita buy-nya dari level low kemarin, kita lihat ada potensi 361 pips. Tapi kalau andai kata harga turun dulu menguji level lebih rendah, kita bisa cari entry di sekitar sini sobat trader. Itu ada potensi sekitar 400-an pips. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi untuk trading oil dalam satu hari untuk mengincar posisi atau mengincar target 100 pip aja, ini peluangnya cukup besar. Apalagi nanti hari Rabu ada crude oil inventory. Jadi bisa trade setelah data crude oil inventory, yaitu data cadangan minyak Amerika. Kalau cadangan minyak bertambah, cenderung turun sesuai dengan tren saat ini. Tapi kalau data minyak cadangannya berkurang dari perkiraan, maka ada potensi karena karena USD oil lagi ada di harga rendah atau di area support, ini bisa juga potensi bagus untuk mengincar peluang buy atau rebound. Oke sobat trader, demikianlah analisa gold Nasdaq oil minggu ini. Ada banyak peluang-peluang, jangan lupa maksimalkan peluang tersebut untuk trading pada minggu ini. Bisa buka akun di Java Global Futures. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Salam.